Halo Sobat Bongkar, bertemu kembali bersama saya Karyono Wibowo dalam edisi kali ini. Kita akan membahas tentang topik talkshow pada hari ini. Benarkah Indonesia darurat kekerasan seksual? Untuk membahasnya telah hadir dua narasumber saya. Ada Dr. Livia Istania Iskandar, Wakil Ketua LPSK, yang sudah tersambung dalam Zoom. Saya sapa dulu, apa kabar Bu Livia? Selamat siang, Bung Karyono. Selamat, baik. Ya. Sedang dinas. Sekarang sedang di Lampung ya Ibu ya? Sedang di Lampung ya. Kebetulan ada beberapa perkara yang menjadi terlindung LPSK di sini, dan kami juga menyaksikan pembayaran restitusi dari untuk keluarga korban. Baik, Ibu, nanti di studio juga telah hadir satu orang narasumber juga, seorang akademisi. Ya. Itu Ibu Julia Bea Kurniawati, seorang akademisi, dosen. Nanti akan bergabung bersama kami ya di studio. Nanti akan membahas tema pada sesi kali ini yang membahas tentang Indonesia negeri darurat kekerasan seksual. Baik, saya ke Ibu Livia dulu ya. Ibu bisa diceritakan ya bagaimana awalnya ya pelaku predator itu Heri Wirawan yang melakukan aksi kekerasan seksual terhadap sejumlah santriawati yang diduga berjumlah cukup banyak ya. Ada yang menyebut 13 orang kalau di media di online ya. Tapi ada juga yang menyebut ada 21 orang. Bisa diceritakan Bu Livia, bagaimana ceritanya bisa terjadi seperti itu? Ya, baik, terima kasih Bung Karyono. Jadi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga negara yang dibentuk atas dasar ini ya Undang-Undang 13 2006 yang kemudian diubah menjadi diamandemen sebagian menjadi Undang-Undang 31 2014 untuk perlindungan saksi dan korban. Nah, kami bisa untuk permohonan itu orang bisa datang sendiri, maksudnya mengirim surat, mengirim WhatsApp, atau menelpon, atau juga kita bisa proaktif mendatangi gitu apabila ada kasus yang viral yang kemudian memerlukan perlindungan. Kalau tidak, nanti saksi korbannya mungkin tidak akan terus ke ranah peradilan pidana karena merasa terancam. Gitu. Nah, untuk yang perkara di Bandung ini, itu kami di bulan September, tepatnya di tanggal 9 September 2021, LPSK mendapatkan surat permohonan dari UPTD Jawa Barat, yang kemudian setelah ada permohonan itu, kami mengirim tim untuk investigasi ke lapangan. Dan ini kebetulan karena ini korbannya cukup banyak, ada 13 yang akhirnya 13, dan itu karena mereka 13 itu yang melapor ke LPSK ya? Ya, yang maksudnya yang di suratnya UPTD. Ya, yang surat di UPTD yang diajukan 13. Nah, itu kan masing-masing kita harus mendatangi rumahnya, Pak. Saya manggilnya sih Bungkar aja ya. Ya, jadi ada 13, dan itu kami harus meminta persetujuan perlindungan untuk harus ditandatangan itu ke masing-masing orang tua dari 13 itu. Dan rumahnya cukup jauh-jauh, ada yang 6 jam dari Bandung, di balik gunung, harus naik motor dulu masuk karena tidak bisa naik mobil, dan sebagainya. Itu 13. Jadi total yang kemudian menjadi terlindung LPSK itu ada 29 orang. 13 orang berstatus sebagai korban, kemudian 13 orang tua, dan selebihnya ada saksi anak. Ada juga saksi anak. Nah, untuk yang 13 ini, terus kemudian ada satu yang tidak mendapat izin dari orang tua untuk menjadi terlindung LPSK, sehingga akhirnya jadi total korban yang menjadi terlindung kami adalah 12 gitu. Bu, yang hamil, yang melahirkan ini sebenarnya jumlahnya ada berapa, Bu?
Kan Ya, ada beberapa ya. sama Informasinya sih sebenarnya anak. awalnya memang 7 tuh Bungkar. 7 tapi anaknya 8 karena ada satu yang melahirkan 2 kali. Tapi terus kemudian dengan berjalannya waktu ditemukan bahwa ada satu lagi anak yang kemudian diasuh oleh orang lain gitu. Sehingga memang totalnya yang pada saat ini jadi 9 anak yang dilahirkan ya, berarti ada 8 yang melahirkan. Ada 8 yang melahirkan. Lalu bagaimana tindak lanjutnya itu? Tanggung jawab apa namanya terkait dengan anak yang dilahirkan tadi, Bu. Ya, Kemudian jadi bagaimana karena ini kan anak-anak ya, iya, masih sekolah di situ. betul. Nah, bagaimana mereka nasib mereka di pendidikannya, kemudian anak yang dilahirkan Ya. dari perbuatan Heri Wirawan tadi itu. Ya, jadi program perlindungan yang ditawarkan, yang kemudian diberikan LPSK, pertama yang kami sebut pemenuhan hak prosedural, yaitu pendampingan selama proses pemeriksaan. Dan pemeriksaan itu waktu menjadi saksi di pengadilan, sehingga tim kami itu akan waktu itu menjemput, terus mendampingi, terus mengantar kembali ke rumah. Jadi pokoknya jaksa penuntut umumnya tinggal kontak manajer kasus LPSK dan kami pokoknya menghadirkan saksi dan atau korban ini di kejaksaan di PN Kota Bandung waktu itu. Nah, itu sudah dilakukan selama 4 kali sidang. Jadi sepertinya sangat intens gitu, dua kali seminggu itu sidangnya begitu. Terus jadi itu pemenuhan hak prosedural. Nah, yang kedua termasuk itu pendidikannya ya, ini baru pendampingan. Ini yang baru pendampingan, Bung Karyono. Baru pendampingan selama proses pemeriksaan saksi. Yang kedua adalah rehabilitasi medis. Ada satu yang hampir melahirkan waktu itu, sehingga kemudian kami fasilitasi untuk mendapatkan biaya melahirkan dan sebagainya waktu itu. Nah, yang lain itu mendapat rehabilitasi psikologis. Nah, yang rehabilitasi psikologis ini kami bekerja sama dengan UPTD Jabar juga. Untuk selanjutnya memang sekarang adalah proses pemulihan ya, jangka panjang karena mereka sudah selesai menjadi saksi kan di pengadilan. Jadi ini kami sedang merancang untuk program pemulihan berikutnya. Nah, yang keempat yang ditimbulkan dari peristiwa itu ya. Ya, dan yang keempat adalah penghitungan restitusi, karena LPSK adalah lembaga negara yang berwenang untuk menghitung ganti rugi yang dibebankan pada pelaku, begitu. Jadi kami sudah menyerahkan semua berkas-berkas kami kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, itu penghitungan restitusi, dan juga sudah berkoordinasi bagaimana caranya supaya hak kejaksaan bisa juga memastikan bahwa ganti rugi tersebut dibayarkan, karena itu sejauh ini gimana, Bu? Belum ya? Belum, karena belum tuntutan, Pak. Karena itu kan, jadi kan, jadi urutannya begini. Jadi LPSK akan menghitung, kemudian kami menyerahkan ke kejaksaan. Nanti kejaksaan akan memasukkan penghitungan itu ke dalam tuntutan jaksa. Nah, setelah tuntutan jaksa baru nanti majelis hakim akan mengambil keputusan. Tentunya kami berharap bahwa soal restitusi ini masuk di dalam putusan pengadilan dan selanjutnya untuk dieksekusi. Nah, ini termasuk Pak, Bu, dalam hitungan-hitungan itu ya, restitusi istilahnya ya. Ya, restitusi. Ya, itu termasuk apa namanya, biaya untuk pemeliharaan bayi ya. Ya, walaupun memang kami baru menghitung tuh 2 tahun pertama hidup si bayi. Tapi kan sebenarnya mestinya tuh lebih jangka panjang sampai kuliah gitu kan. Jadi sebenarnya ini penghitungan itu nanti kalau misalnya majelis hakim melihat ini sepertinya kurang jumlahnya, itu mereka bisa memutuskan hal yang lain. Ini sepertinya harus ditambah supaya bisa semuanya sekolah, misalnya begitu. Jadi ya, sampai kuliah, sampai kuliah gitu. Nanti bisa, jadi dari majelis itu ada diserahkan kepada majelis hakim untuk
menentukan. Jadi karena gini, karena dari majelis hakim itu pasti akan minta bukti-bukti formalnya, Pak. Iya. Buktinya mana gitu bahwa ini adalah kehilangan kekayaan misalnya. Kan karena kalau di Undang-Undang ini 31 2014 itu di pasal 7A ada kan apa saja yang dihitung, itu kehilangan kekayaan termasuk kehilangan penghasilan. Kalau orang tua misalnya bekerja sehari mendapat 50.000, tetapi terus kemudian karena mengantar anak ke kantor polisi bolak-balik itu jadi kehilangan 15 hari kerja misalnya. Nanti dihitung seperti itu. Jadi memang penghitungannya itu berdasarkan bukti-bukti yang formal gitu. Ya, Bu Livia, bisa diinfokan nggak berapa sih usia bayi yang dilahirkan dari beberapa santriwati itu? Yang paling besar sepertinya. Yang paling besar berapa? Yang paling besar sepertinya belum 2 tahun, tapi 1 tahun hampir 2 tahun. Dan yang paling kecil kan baru lahir bulan November kemarin, Pak. Jadi 1 bulan. Baru berusia 1 bulan? Iya, yang paling kecil. Yang paling kecil ya? Yang baru melahirkan, yang baru melahirkan. Yang paling besar hampir 2 tahun. Iya, iya. Ada berapa jumlah bayi, Bu? Ya itu, informasinya pertama 8, tapi ternyata ada 1 yang diasuh sama orang lain itu menjadi 9. Jadi ada 9, Pak. Tapi kan yang kemudian juga ini kan banyak sekali ya. Banyak sekali. Sampai melahirkan. Banyak, dan sebenarnya begini, sebenarnya juga yang ditemukan adalah bahwa ternyata si bayi-bayi itu difoto diaku sebagai yatim piatu untuk menggalang dana dari masyarakat juga tuh, Pak. Astagfirullahaladzim. Jadi memang kita tuh eksploitasi. Kenapa, Pak? Eksploitasi, betul. Eksploitasi. Jadi memang jadi santriwati santrinya dieksploitasi, bayinya juga dieksploitasi gitu ya. Betul. Betul. Jadi sebenarnya memang miris, Ibu. Ya, pasalnya memang mestinya berlapis ya, Pak ya. Pasalnya memang berlapis. Karena tidak hanya melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak, tapi juga ada masalah eksploitasinya, belum lagi dana-dana bantuan yang didapat itu harus juga ditelusuri kemana saja gitu. Jadi memang yang membuat publik heran ya, yang membuat masyarakat heran. Ini kan peristiwanya berulang-ulang, banyak sekali korbannya dan bahkan melahirkan 8 bayi tadi itu. Ini apakah memang tidak ada yang mengetahui ya dari lingkungannya, keluarganya selama ini? Menurut hasil pendampingan Ibu Livia? Iya, iya memang itu juga jadi satu pertanyaan sih, Pak. Kenapa kemudian tetangga sekitarnya misalnya kok nggak ada yang bertanya dan lain-lain ya. Tetapi memang kita juga perlu pada saat ini nih anak-anak nih sedang juga stres dan ketakutan nih, Pak, karena atensi media yang memang sangat besar sehingga mereka tuh sangat ketakutan identitasnya terbongkar, Pak. Oleh karena itu memang di setiap kesempatan di mana saya diminta bicara itu kami menyampaikan bahwa tolong gitu fokusnya pada pelaku saja. Jangan kemudian masuk-masuk mencari rumah korban gitu. Nanya-nanya tetangganya karena mereka tambah ketakutan, belum lagi juga kemudian karena itu jadi ada yang mau sekolah kan nggak bisa sekolah, belum bisa sekolah, tapi kan sudah disampaikan kami sudah hal tersebut sedang ditangani oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat begitu, Pak. Tapi memang ini ya atensi media saya pikir memang selalu dua ini ya, Pak. Dua sisi ya. Satu sisi bagus untuk media membutuhkan informasi yang detail ya. Betul, tetapi yang ini seringkali gitu dari segi korbannya juga mereka merasa ketakutan, nanti ditanya-tanya, terus nanti kan bagaimana gitu kalau yang udah kasus viral gitu. Walaupun sih di dalam ini Pak, di dalam hak saksi korban, di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu ada satu penggantian identitas sebenarnya. Jadi untuk kasus-kasus yang viral, yang mungkin jadi sorotan publik itu bisa juga hak untuk mengganti identitas itu digunakan, Pak, karena jangan sampai kemudian nanti
kan kita bayangkan ya, ini mereka masa depan masih panjang, belum lagi anak-anak ini ya, anak-anak yang lahir ini kan bagaimana dengan persuratannya, administrasinya gitu kan. Jadi Nah, berdasarkan pendampingan dari Mbak Livia ya, selama di LPSK ini, hak itu sudah dilaksanakan belum? Digunakan nggak hak itu? Mungkin saya juga ingin klarifikasi Pak Karyono, bahwa LPSK itu memang sangat terbatas. Dalam arti kata gini, kami itu kan wewenangnya terkait dengan peradilan ini ya, ranah peradilan pidana untuk memastikan bahwa saksi dan atau korban ini bisa aman dan nyaman di menyampaikan kesaksiannya. Nah, jadi ada hal-hal lain yang di luar itu. Jadi yang tadi pemenuhan hak prosedural, kemudian rehabilitasi psikologis, terus yang penghitungan restitusi dan medis. Nah, di luar itu kemarin kami sempat ditanya juga, Pak. Ditanya apakah LPSK itu untuk susu, kok LPSK nggak pernah memberikan. Nah, itu sudah bukan ranah kami lagi, karena itu untuk yang kebutuhan sehari-hari, misalnya itu adalah tugasnya mungkin pemerintah daerah setempat, atau bagaimana, itu perlu menjadi catatan sih Pak, atau misalnya apakah dari kementerian atau dari mana, tapi LPSK kan bisa memberikan rekomendasi, Bu. Bisa, kami bisa memberikan rekomendasi. Ya, sudah kami sampaikan bahwa ini ada pertanyaan soal kebutuhan sehari-hari, karena memang keluarga korban ini juga hidupnya sangat pas-pasan ya Pak ya. Jadi memang perlu ada dana lebih untuk mengasuh bayi ini gitu. Jangan sampai bayi-bayi ini jadi kurang gizi gara-gara tidak ini ya, maksudnya. Dan bayangkan saja ibunya juga belasan tahun gitu. Segini Pak. saya maksudnya ini ya, pada saat berdiri di antara anak-anak itu mereka masih kecil-kecil banget. Jadi itu yang membuat kita juga tambah gitu ya. Membayangkan 2 tahun sebelum ini gitu, bagi yang melahirkan itu berarti mereka tuh usia berapa, masih kecil-kecil banget ya. Jadi, beban mereka kan sangat berat sekali, Bu. Sudah menjadi korban, ya menimbulkan traumatik yang berkepanjangan. Kemudian ada kerugian material dan imaterial. Material, betul. Nah, jadi bagaimana caranya supaya dibayar? Bagaimana negara harus hadir untuk membantu mereka? Ya, betul. Memang negara harus hadir, dan memang kami sudah hadir, Pak. Tetapi memang untuk LPSK ya, kewenangan kami terkait dengan proses hukum. Untuk hal-hal yang sosial dan sebagainya itu saya pikir mestinya masuk ke apakah itu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, atau dinas sosial, dinas pendidikan. Jadi kami bisa memberi rekomendasi, tetapi untuk eksekusinya memang membutuhkan sinergitas berbagai sektor, Pak. Baik, Bu Livia. Ya. Sebenarnya ingin banyak mengeksplorasi apa yang terjadi yang selama ini ditangani oleh LPSK ya. Tapi sayang sekali waktunya, Ibu Livia. Ya. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Ya, selamat bertemu kembali. Selamat bertugas. Sukses. Ya. Terima kasih. Ya, salam sehat dan semangat. Ya, selamat siang. Selamat siang. Mari. Baiklah, kalau tadi kita sudah membahas tema ini bersama Ibu Livia Istania Iskandar, Wakil Ketua LPSK, yang tadi sudah menyampaikan beberapa informasi terkait dengan pendampingan yang dilakukan oleh LPSK, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Livia. Jadi sudah diceritakan ada ada 8 bayi, paling besar itu hampir 2 tahun, sementara yang paling kecil itu baru
berusia sekitar 1 bulan. Kemudian juga tadi Bu Livia sudah menyampaikan bahwa sekarang ini sudah memasuki tahapan penuntutan kejaksaan, ya, di mana negara itu juga harus hadir untuk memastikan agar korban santriawati dan anaknya itu harus dijamin, ya, dari aspek pendidikan dan juga kehidupan dan masa depan si bayi tersebut. Ya, sekarang telah hadir di studio Ibu Julia Bea, seorang akademisi. Ya, saya sapa dulu narasumber saya. Apa kabar, Mbak Julia? Saya panggil Mbak aja ya, biar agak akrab gitu. Siap, Mas Karyono, saya panggil Mas Karyono juga ya. Iya, iya, Mbak. Gimana menurut Mbak Julia? Ini kan membuat terenyuh kita, membuat kita semua prihatin terhadap berbagai persoalan kekerasan seksual yang terjadi belakangan ini. Ya, dalam beberapa bulan ini publik terhentak oleh berbagai peristiwa kekerasan seksual, pelecehan seksual yang menodai wajah pendidikan kita. Padahal pendidikan seharusnya memberikan pendidikan kepada anak didiknya, ya, termasuk mencegah perbuatan-perbuatan buruk, ya, seperti pelecehan seksual, kekerasan seksual. Ini yang terjadi justru sebaliknya, ya. Wajah pendidikan kita dinodai oleh para oknum, apakah itu guru, dosen, ya, ustadz, ya, guru ngaji, ya, dan dan sebagainya, ya. Nah, ini tentu membuat kita semua prihatin. Nah, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa peristiwa ini terjadi? Ya, ini ibarat gunung es, ya. Peristiwa ini memuncak, kemudian terbongkar dari berbagai daerah, dari berbagai level pendidikan, dari sekolah sampai perguruan tinggi, bahkan pesantren. Apa yang salah dari semua ini? Baik, Mas Karyono. Jadi kita mungkin tadi Mas Karyono bilang apa yang salah dari semua ini? Banyak hal, Mas. Jadi tidak hanya dari satu sudut saja kita memandang, dari semua aspek itu kita harus lihat. Dan memang sebetulnya kekerasan seksual ini sebetulnya sudah terjadinya kan cukup lama ya, Mas. Cuman mungkin baru sekarang di saat sudah ada medsos, sudah ada, jadi orang langsung terbongkar lah, yang mungkin sebelumnya itu berusaha ditutupi karena belum zamannya dengan media transparansi segala macam. Nah, sekarang orang sudah mulai kritis dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi, sehingga ada satu masalah itu bisa langsung mencuat, apalagi menjadi viral lah istilahnya gitu. Nah, sebetulnya di sini dari sisi saya, Mas, ya, dari sebagai akademisi ini sangat-sangat prihatin, apalagi perilaku si pelaku, mohon maaf, itu terutama yang terjadi di institusi pendidikan. Itu seharusnya kan paradoks ya jadinya, Mas, ya. Jadi benar tadi Mas Karyono bilang, seharusnya itu pendidik itu menjadikan tokoh yang mengayomi. Di saat kita harus memberikan ilmu, mentransfer ilmu, si murid atau santrinya itu benar-benar mengharapkan seperti itu. Tapi mohon maaf, ada berbagai oknum yang menyalahgunakan seperti itu. Misalnya pertama kekuasaannya antara ada relasi kuasa. Betul, antara guru, murid, dosen, mahasiswa. Jadi ada jaraknya, kamu harus ikuti saya. Nah, masalahnya ikuti saya di bidang apa? Kalau dibilang positif, ya harus gitu kan. Tapi nah ini dia, ada celah-celah yang mungkin bisa dipergunakan oleh oknum gitu loh. Oknum tuh di salah satu dimanfaatkan. Jadi misalnya gini, kekuasaan Mas. Yang betul kekuasaannya sekali. dimanfaatkan.
Di saat mahasiswa, istilahnya kenapa saya bilang mahasiswa, karena kebanyakan yang terjadi lagi rame ini di perguruan tinggi ya Mas ya. Iya. Kamu tidak menutup mata di pesantren dan segala macam. Di saat mahasiswa membutuhkan sesuatu, misalnya contoh, mahasiswa butuh Pak, saya sudah menyerahkan menyerahkan tugas, gitu kan? Oke. Nah, di sini kita bisa lihat kalau seorang dosen yang baik, oke, kita ketemu, sampaikan di kampus, nanti saya ambil di kampus di TU atau misalnya gitu. Nah, ini ada yang bermain di sini Mas, misalnya, oke, kamu bisa ke rumah saya mungkin, atau kita ketemu di suatu tempat, Di hotel, ya, di kafe. betul sekali. Mungkin kalau untuk di hotel mungkin nggak berani kali Mas ya, mungkin kalau langsung to the point hotel gitu, mungkin oke, kita ketemu di mall, rumah makan, nanti mungkin berlanjut sampai di hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi gitu. tempat sepi di mana Betul sekali, yang memungkinkan untuk hal private. tersebut dilakukan gitu loh. Nah, di saat misalnya dengan amat sangat terpaksa, si mahasiswa kan merasa, nih kalau saya nggak ketemu dosen saya nggak bisa lulus gitu. Ada rasa Terpaksa, ketakutan. betul, di bawah tekanan kan berarti Mas Bawah itu. tekanan, under pressure. Betul. Ya, saya harus mengikuti dosen, apalagi itu tugas akhir misalnya, Iya. untuk mengumpulkan skripsi, tesis atau apapun gitu. Nah, pikir ya sudah, ini pertaruhan saya nih, saya ikutin lah gitu. Padahal mungkin Kebanyakan si itu udah punya rasa. kasusnya gitu. seperti itu ya. Iya, betul Mas. Ada relasi kuasa tadi betul, yang betul. membuat mahasiswa atau siswa tidak berdaya. Iya, betul, karena betul. takut atau khawatir Betul. tidak lulus, Betul. tidak mendapatkan nilai bagus Iya, dan lain iya. sebagainya itu. Tapi Iya. Pak Julia, kira-kira ada nggak menurut Mbak Julia itu, yang hubungan tersebut ya, Iya. hubungan seksual tersebut itu dilandasi oleh rasa suka sama suka? Kalau boleh dibilang mungkin pasti ada lah Mas, pasti ada. Tapi biasanya kalau di setiap kampus itu ada kode etik, di mana untuk hubungan antara dosen mahasiswa itu tidak diperkenankan. Tapi kalau misalnya si mahasiswa sudah lulus, itu di luar gitu loh istilahnya. Nah, itu pun sudah jadi apa ya, rahasia umum, kalau kata anak sekarang udah jadi gunjingan lah kalau antara dosen A ada hubungan dengan mahasiswanya. Ada juga tapi jumlahnya Betul. tidak banyak mungkin gitu ya. Sangat tidak banyak Mas, karena mereka Sedikit, melihat enggak lah gitu loh istilahnya, karena udah takut ada kode etik itu, dan dosen juga untuk melangkah, oh enggak gitu loh, maaf kecuali yang oknum gitu ya Mas ya. Ya. Nah itu, jadi kalau untuk itu di luar sih enggak, tapi kalau mungkin makanya karena ada kode etik ini mungkin si oknum itu merasa, oh ya sudah, mumpung ada kesempatan, nah saya gunakan ini, saya manfaatkan. Kalau gitu ini ya, ini kan gejolaknya kan luar biasa nih ya. Betul. Peristiwanya terjadi menyebar di berbagai lembaga pendidikan dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi ya. Bahkan sampai di lembaga pendidikan keagamaan gitu. Iya. Ya. Ini kan memprihatinkan sekali. Sangat. Ya. Sementara di satu sisi beberapa regulasi seperti Undang-Undang KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian ada Permendikbud 30 tahun 2021, itu kan dipandang masih belum cukup untuk menyelesaikan masalah pelecehan dan kekerasan seksual itu. Nah, tapi di sisi lain dorongan agar RUU TPKS ya, tindak pidana kekerasan seksual itu harus segera dibahas dan disahkan. Tapi menurut informasi tadi ya, itu memang betul RUU TPKS itu masuk dalam Prolegnas tahun 2021. Tetapi informasi terbaru RUU TPKS tidak masuk dalam sidang paripurna. Kira-kira ini gimana menurut Mbak Julia? Ini istilahnya apa? Sudah jatuh tertimpa tangga, Mas. Kalau bisa dibilang seperti itu, karena pertama rakyat sudah istilahnya menderita karena pandemi, ya Mas ya. Nah, dengan berbagai pandemik arahnya terus kemudian sistem ekonomi kita melemah. Ditambah lagi dengan kondisi adanya berbagai macam kasus kekerasan seksual.
Ditambah lagi dengan informasi yang tadi saya terima dari Mas Karyono, kalau memang RUU TPKS ini tidak masuk dalam prioritas. Nah ini yang apa ya, saya boleh dibilang miris, prihatin, patut disayangkan. Mohon maaf kalau boleh saya bilang, di mana sense of crisis mereka terhadap apa yang terjadi di rakyat gitu loh Mas. Mungkin mereka tidak merasa karena mungkin tidak ada saudaranya, tidak ada tetangganya yang kena. Kalau itu terjadi kepada saudaranya atau tetangganya, apa yang dirasakan oleh mereka? Di saat mereka butuh keadilan, mereka saat butuh hukum itu hadir di tengah-tengah itu, ternyata kok mereka mohon maaf para pejabat yang terhormat tidak memikirkan kayak gitu. Nah jadi kok sangat disayangkan gitu loh Mas. Walaupun apa ya, boleh dibilang adanya peraturan dari Permendikbud yang terakhir 30 2021 mengenai kekerasan seksual di lembaga pendidikan, itu paling tidak mengisi kekosongan hukum. Meskipun pasti ada pro dan kontra, tapi paling tidak itu mengisi kekosongan. Sementara KUHP kita kan belum maksimal Mas, karena KUHP kita hanya mengenal perkosaan dan pencabulan. Sementara untuk yang sementara kekerasan seksual itu kan ada kalau dari yang saya lihat dari Komnas Perempuan itu ada 15 jenis. Nah itu belum masuk di KUHP. Betul sekali. Dan padahal itu yang terjadi di masyarakat Mas. Itu sangat-sangat, makanya semoga terketuklah hatinya mereka untuk tolong dong prioritaskan ini. Karena ini tidak menyangkut hanya dari kejahatan, tapi impactnya apa Mas? Dampaknya apa? Itu mengenai siapa? Itu generasi muda kita yang kedepannya 2045 menuju Indonesia emas. Itu calon pemimpin bangsa. Kenapa harus dirusak? Dan tidak ada dari negara itu belum hadir, kalau saya bilang di sini belum hadir. Negara belum hadir maksimal. Ini. Dan di sisi lain kontrol sosial masyarakat terhadap persoalan kekerasan seksual, kejahatan seksual itu juga belum maksimal. Gimana menurut Mbak Julia? Setuju. Kontrol sosialnya dari masyarakat selama ini gimana menurut? Kita tidak bisa menyalahkan masyarakat. Walaupun ini tapi kan harus ada. Harus Mas, karena gini. Peran sosial masyarakat kan itu wajib. Wajib. Tapi mungkin harus proses pembelajaran karena kita berdasarkan dari adat ketimuran, di mana ada norma-norma, ada budaya yang istilahnya antara budaya timur dan barat itu kan pasti berbeda. Di saat orang ditanya, misalnya gini deh Mas, kalau saya di kelas, ada yang mau tertanya atas penjelasan tadi, pasti orang diem, mahasiswa diem, murid diem. Beda kalau misalnya kita mengajar orang di luar negeri misalnya, there is a question gitu kan, pasti mereka angkat tangan. Itu dari budaya. Jadi mereka itu berani untuk speak up, berani untuk menyatakan, maaf Miss, saya tidak setuju apa yang dikatakan. Nah, berani. Nah, di sini di Indonesia ini kalau kita bilang ada budaya permisif. Jadi tidak berani melakukan, tadi saya diginiin sama dosen saya, itu dia nggak berani. Ya karena menyangkut soal aib juga. Betul sekali. Padahal justru mereka yang harus kita rangkul, lindungi dan jangan pernah takut untuk menyuarakan. Kita akan ini tantangannya di sini, tantangannya. Betul. Kenapa kalau menurut data Komnas Perempuan ya, itu juga dari yang dilaporkan itu jumlahnya masih sedikit. Banyak sekali yang tidak berani melaporkan karena beberapa hal tadi, ada rasa takut, kemudian ada rasa malu, ini yang paling besar ya. Malu karena itu dianggap membuka aib sendiri. Betul. Nah, kemudian yang membuat masyarakat semakin takut lagi itu sering kali terjadi ketika melaporkan, malah dari statusnya jadi pelapor berubah menjadi tersangka. Betul sekali. Betul sekali. Dianggap dituduh pencemaran nama baik. Nah, bagaimana nih menyelesaikan problem ini? Nah, ini balik lagi Mas. Masyarakat harus kritis. Dan kita itu kebetulan misalnya saya akademisi, mungkin Mas Karyono gitu kan. Jadi orang-orang yang mempunyai intelektual, terus kebetulan mempunyai bekal lah ilmu yang bagus gitu, yang cukup, itu bantulah mereka. Jadi untuk bantu mensosialisasikan bahwa hal itu tuh
bukan suatu yang harus disembunyikan. Bahkan seharusnya apa? Disuarakan agar apa? Ke depan pelaku akan merasa jerah. Contoh Mas, yang kemarin mahasiswi yang bunuh diri di makam ayahnya itu kan sangat tragis gitu. Korban sudah 2 kali disuruh melakukan aborsi. Pada saat melapor, kebetulan oknum pasangan itu oknum daripada satu institusi lah begitu. Malah melakukan apa? Menyuruh untuk aborsi. Ini kan jauh sekali Mas. Di saat institusi pasangan tersebut menjadi lembaga untuk mengayomi masyarakat, malah memberikan instruksi yang sangat tidak masuk akal, dan itu sudah dilakukan 2 kali. Nah, kita bertanya juga, oke, masyarakat sudah menjaga nih, bagaimana dengan lembaga-lembaga lainnya? Apakah sudah benar-benar menjaga? Jadi kalau misalnya masyarakat udah kontributif gitu kan, udah kita jaga nih, kita bikin kontrol sosial yang bagus, tapi yakin nggak lembaga yang bersangkutan ini mau membantu ini gitu? Karena nggak bisa jadi, mohon maaf, bisa jadi enggak, karena mungkin ini tertuju, balik lagi tadi Mas Kalino, pencemaran nama baik, karena itu termasuk mungkin public figure, tokoh, pejabat segala macam. Nah, Iya, Mbak Yulia, ini saya masih betul-betul nggak habis pikir betul ini. Saya kembali kepada dunia pendidikan yang tercoreng ya, karena kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang belakangan ini muncul di ranah publik ya, dalam beberapa bulan yang lalu sampai sekarang ya, itu wacana publik didominasi oleh tindak kekerasan dan pelecehan seksual. Ya. Nah, padahal lembaga pendidikan itu kan seharusnya fungsinya adalah ya, sebagai kawah candra di muka, gitu, ya, sebagai tempat untuk mendidik masyarakat, ya, siswa dan mahasiswa, gitu, ya, untuk cerdas dan berbudi luhur, gitu. Nah, harusnya yang didapatkan itu, ya, tapi yang terjadi kok malah sebaliknya. Nah, padahal sistem pendidikan kita itu kan juga ada ya pendidikan agama, ya, ada pendidikan agama, kemudian ada pendidikan Pancasila, ya. Nah, saya nggak tahu nih, kalau dulu saya sih dapat itu pendidikan Pancasila, ya, PMP dulu, ya, PMP. Kemudian selain PMP saya dapat juga pelajaran budi pekerti, ya, budi pekerti. Nah, kalau sekarang saya nggak tahu seberapa serius sih lembaga pendidikan itu mengajarkan nilai-nilai Pancasila, ya, dari pendidikan SD, PAUD, SD, gitu ya, sampai perguruan tinggi, dan juga sejauh mana lembaga pendidikan tersebut, sekolah-sekolah tersebut itu memberikan pelajaran tentang budi pekerti. Gitu. Menurut pengamatan Mbak Yulia, seperti apa sih? Oke, kalau bisa dibilang sekarang sih gini Mas, memang materi PMP zamannya kita dulu ya Mas ya. Kalau angkatan sekarang bilangnya kita zaman kolonial gitu ya, angkatan kolonial lah dibanding dengan angkatan milenial. Mereka nggak dapat yang namanya PMP, mereka nggak dapat yang namanya P4 gitu kan. Padahal justru dari PMP itulah moral anak dibentuk dari dini. Jadi tidak hanya nilai Pancasilanya saja, tapi moralnya ya dibentuk seperti apa. Di saat kita tidak pernah berani menatap orang tua pada saat orang tua marah. Beda sekali dengan sekarang, yang ada debat, gitu kan. Nah, cuman ya itulah pergeseran nilai-nilai yang ada sekarang. Kita bisa melihat kalau ada baiknya kita gali kembali kurikulum yang diberikan itu seperti apa. Karena jujur kalau saya lihat di sini Pancasila, mohon maaf sekali saya jujur saja, teoritis Mas. Padahal harusnya applicable. Harusnya penerapan, pengamalan nilai Pancasila itu aja udah cukup kok. Nggak usah macam-macam deh gitu loh. Tapi itu yang susah dilakukan. Karena apa? Pertama, mungkin dari murid, dari mahasiswa mereka lihat, lah pemimpin aja begitu.
Tidak ada contoh yang Suri diberikan. tauladan. Betul. Yang kedua, Suri bos- tauladan. jadi dia melihat gurunya, dosennya. Dosen gua aja begitu, ngapain gua harus gini? Nah, itu harusnya teguran lah bagi kami tokoh pendidik, itu tolong dong berikanlah suri tauladan, karena contoh yang paling dekat itu siapa sih? Kan guru, Iya. dosen. Meskipun keluarga itu kan orang yang paling dekat, tapi kan kita nggak tahu dengan kesibukan sekarang, mungkin orang tuanya bertemunya seminggu sekali atau gimana. Nah itu jadi paling nggak kita lihat di situ, suri tauladan tidak ada, Mas. Contoh dari, mohon maaf, oknum-oknum pejabat, penguasa, kita tidak memperlihatkan adanya pengamalan nilai-nilai Pancasila. Nah, terus kemudian yang kedua, Pancasila memang diajarkan, Mas, tapi itu kesannya ya sudahlah, teoritis saja. Yang penting udah ada mata kuliah Pancasila, tapi untuk kegiatan yang untuk mengamalkan Pancasila itu sangat-sangat Minim. sangat minim saya bilang. Bahkan kalau mau dibilang tidak disupport, itu dibilang sangat minim. Padahal itu yang urgent. Mungkin itu salah satu penyebab. Iya, betul sekali. Betul sekali. Jadi maksudnya saya bilang gini, kita mungkin jangan melihat investasi, kita investasi apa sih yang kita tanam sekarang untuk kita tuai nanti di masa depan, gitu loh. Jadi kita bisa melihat perbedaannya tuh bisa sekarang. Contoh, Mas, waktu kita itu apa ada sih yang kayak gini gitu. Separah sekarang istilahnya mungkin ya ada gitu kan, cuman tidak separah sekarang, di mana mohon maaf tadi oknum dari pesantren bilangnya apa 21 kalau nggak salah ya 21 Ya. itu ngenes, Mas, apalagi pesantren di saat orang itu agama, berarti ada yang salah dengan pendidikan agama. Satu orang loh itu. Kita nggak tahu nanti lagi. Ya, satu orang melakukan kekerasan seksual ya, terhadap 21 orang itu yang terungkap. Betul, Ya. betul. Dan kita belum tahu juga tuh yang Betul. belum terungkap. Nah, Kok bisa terjadi berulang-ulang gitu ya. Apalagi ini lembaga pendidikan ya dengan label iya. agama. Iya, betul, Ya. betul. Ini kan membuat kita menjadi miris gitu. Loh, Iya. kalau di lembaga pendidikan berbasis agama saja terjadi peristiwa seperti itu, gitu, apalagi yang lain gitu. Nah ini yang membuat kita menjadi prihatin gitu. Iya. Apa yang salah sih dari semua ini? Nah, Mbak Yulia, ini kalau seandainya Mbak Yulia ini sebagai pihak orang tua, ya, orang tua korban pelecehan seksual atau kekerasan seksual, apa yang harus Anda lakukan? Speechless pastinya, Mas. Karena kita bisa bayangkan ya kalau misalnya kita yang terima pelecehan seksual aja, kita untuk speak up aja belum tentu berani. Di saat suaranya kita didengar sama mereka, atau malah mungkin kamunya kali yang nakal, kamunya kali yang gatal istilahnya, atau istilahnya yang genit lah apa gitu. Padahal Diam dulu. astaga, jadi Nangis malah jadi. karena kita bisa ngebayangin, Mas, apalagi kita menitipkan anak kita ke lembaga yang istilahnya saya percaya. Mana sih lembaga yang bisa lebih dipercaya selain lembaga pendidikan agama? Saya pikir nanti anak saya bisa, agamanya bagus, jadi anak yang soleha. Ternyata masa depan anak saya itu dirusak. Mereka Ya, saya juga ikut nangis jadinya ini. dirusak gitu loh, Mas. Jadi apa ya istilahnya? Apa yang harus saya katakan? Apa yang harus saya bicarakan? Misalnya tuh tadi, amit-amit, jangan sampai kejadian gitu ya. Jadi kalau misalnya dibilang, saya nggak bisa percaya siapapun. Kalau saya itu terjadi sama anak saya. Pertama, dia sudah mengalami hal yang paling terberat dalam hidupnya, apalagi sampai yang dikatakan melahirkan. Dia melahirkan seorang anak yang tidak diinginkan oleh dia. Dia melakukan hal yang tidak diinginkan oleh dia.
dia nggak tahu ke depannya tuh masa depannya seperti apa. Habis Mas. Apalagi ya kita tahu ya orang kita ini kadang-kadang bahkan untuk menutupi aib keluarga kadang diasingkan. Padahal itu bukan salah dia. Diasingkan, kamu pergi deh, kamu pindah ke sana biar keluarga kita aman. Istilahnya begitu. Atau mungkin karena strata ekonomi saya mungkin yang di bawah, kebetulan mungkin yang melakukan itu ada di atas perekonomiannya. Saya kasih kamu ya, tolong kamu selesaikan dengan baik. Saya nggak mau tahu ada apa-apa lagi. Itulah, saya dianggap manusia atau tidak. Pada saat melakukan itu aja kita sudah pasti tidak dianggap manusia, Mas. Ya kan? Terus kemudian tekanan-tekanan yang nanti timbul yang datang itu saya nggak habis pikir gitu loh, bagaimana. Ini berhenti menangis. Udah ditahan Mas. Iya, nanti membuat saya juga ikut nangis juga. Coba kita cari penyelesaiannya, solusinya terhadap problematika kekerasan seksual yang sangat marak sekarang ini di negeri ini. Gitu ya. Nah, untuk mengatasi ini apakah diperlukan ya pendidikan seks terhadap anak. Nah, bagaimana dunia pendidikan menurut pengamatan Mbak Julia terhadap pendidikan seks anak, ya, supaya mereka paham, gitu. Ini apakah masih tabu ya di dunia pendidikan itu untuk memberikan pendidikan seks? Saya setuju sekali Mas Kareno. Kalau misalnya tokoh-tokoh pendidikan kita ada pikiran ke arah sana, karena jujur saja, saya sering diskus dengan mahasiswa. Mohon maaf, saya mau bertanya, ini di luar konteks. Apa yang kamu tahu mengenai sex education? Wah, nggak pernah diomongin tuh, Miss. Nggak pernah itu nggak boleh, tabu segala macam. Miris. Itu di tingkat mahasiswa. Padahal kita lihat sekarang kejahatan di mana? Di bawah kan, Mas. Jadi di usia 9 mungkin yang di antara 5 tahun pun sudah jadi korban pelecehan seksual, istilahnya begitu, kekerasan seksual. Nah, ini harusnya masyarakat kita sudah membuka mata, para orang tua please tolong berikan sex education sedini mungkin. Jadi dimulai dengan bahasa yang dimengerti. Jadi betul. Bisa dipahami. Jadi gini, mungkin ini balik lagi ke budaya, Mas. Di Jepang itu mereka membiasakan untuk mandi bersama. Jadi ayah, ibu, anak. Untuk memperkenalkan anggota tubuh masing-masing. Ini begini, nanti begini. Nah, itu mungkin kadang nggak diterima oleh budaya kita. Padahal kalau kita bilang itu secara gamblang gitu loh. Mungkin penyampaiannya saja atau caranya mungkin yang lebih dimodifikasi dengan budayanya kita, tapi itu pun belum tentu diterima, Mas. Ngapain sih anak kayak gitu diajarin seumur begitu? Betul. Cara berpikir. Betul. Jadi kita harus membuat mereka, mengedukasi mereka untuk bahwa sex education itu tidak aib, bukan aib, bahkan wajib. Gitu. Itu tugas orang tua, Mas, untuk ini nanti kamu nggak boleh ya kalau ada orang megang ini yang gini nggak boleh gitu loh. Nah, jadi istilahnya kita yang harus mensosialisasikan mereka itu para orang tua, Bapak Ibu tolong berikan pendidikan seks sedini mungkin. Bukan berarti karena image mereka seks itu kan tabu. Iya, jadi jangan jauh lah pikirannya gitu loh. Padahal dengan pengenalan gitu ya? pengenalan anggota tubuh kita gunanya itu bagian daripada sex education. Dan itu tapi yang tidak mereka pahami sekarang, Mas. Jadi paling nggak itu tugas kita bersama untuk membiasakan setiap keluarga untuk memberikan sex education sedini mungkin supaya meminimalisasi lagi lah terjadinya kekerasan seksual ini, terutama di kalangan anak-anak kecil, di balita bahkan. Seperti itu, Mas. Terakhir Mbak Julia, apa harapan Anda terhadap negara, para pemangku kepentingan dan juga pada masyarakat, pada dosen, pada guru ngaji, pada pengajar, terkait dengan masalah kekerasan seksual agar tidak terulang kembali? Pertama, kami bersedia bekerja sama dengan negara
untuk mensosialisasikan apa sih yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat kayak tadi kontrol sosial ya. Terus yang kedua paling tidak pendidikan agama, Mas. Jadi jangan hanya agama itu secara ritual. Karena orang menganggap agama, kalau saya bilang agama, pendidikan agama Indonesia tidak ke esensinya. Kenapa kamu harus sholat? Kenapa kamu harus ke gereja? Yang penting, oh ya saya sudah sholat, udah. Arti sholat kamu tahu nggak? Ke gereja kamu ngapain? Ke pura kamu ngapain? Itu harus diajarkan, Mas. Sehingga apapun yang dilakukan, oke, saya punya CCTV nih. Tuhan yang melihat nilai-nilai gitu. moral itu Betul ya, sekali. Ya, jadi itu yang harus bukan sekedar digalakan. menghafal teks Alkitab. Iya. Itu maksudnya. Betul. Hatam sekarang yang pemilik pesantren apa nggak hatam Al-Qur'an, Mas? Tapi dia tetap berkali-kali melakukan, berarti apa? Intinya agama kan belum nyampe ke sininya dia. Iya. Itu. Nah, kemudian mungkin aturan-aturan hukum kita Harus. harus dan itu jangan sampai di tengah jalan mandek. Aturan sudah jalan, aturan sudah dibuat, tapi pada saat si korban melapor tiba-tiba SP3. Tiba-tiba dihentikan hanya karena mungkin yang terkait punya perekonomian yang lebih. Supremasi hukum berarti. Betul sekali. Jangan Menegakkan hukum. tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, itu harus benar-benar, jadi masyarakat akan merasa nanti kalau ada apa-apa dengan sendirinya kok, Mas. Kalau kayak gitu, negara hadir, mereka oh ya si ini kemarin di ini, mereka kan sendirinya terbentuk. Tapi kalau udah satu contoh begitu, oh wassalam. Nanti ada lagi nggak? Udahlah nggak usah lapor, nggak diapa-apain pelakunya. Nah, ini kan semakin merajalela kalau kayak gitu, Mas. Iya, itu ada apa? Sense of responsibility. Betul sekali. Selain itu, Ya, dia para wakil kita lah. Tolong sekali lagi skala prioritas. Sekarang yang dibutuhkan tuh apa sih yang sedang terjadi di masyarakat? Kegelisahan masyarakat tuh apa? Mereka tuh harus menangkap itu, Mas. Jangan yang jauh-jauh dulu, jangan yang mengawang-awang, ini dulu yang kenyataan nih. Yang udah makan banyak korban, yang korbannya nantinya jadi generasi emas kita, penerus kita. Itu harusnya diperbaiki dulu, itu harusnya dibenerin dulu. karena undang-undang Betul, PPKS itu harus segera, harus sangat-sangat, Mas. Urgent banget itu. Oke, baik Mbak Julia, kita sudah sampai pada penghujung dialog kita. Terima kasih sudah hadir di studio Bongkar. Terima kasih, Pak. Semoga nanti kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Siap. Dan pemirsa, itulah tadi perbincangan saya dengan dua narasumber saya, ada Dr. Livia Istania Iskandar, Wakil Kepala LPSK, dan juga pembicara saya yang hadir di studio, Mbak Julia Bea. Negeri ini nyaris sudah sampai pada status darurat kekerasan seksual. Saya ingin mengajak kepada seluruh masyarakat, saya, Anda, dan semuanya untuk menghentikan ini semua. Karena kalau kita tidak bersama-sama menjalankan fungsi sosial, kontrol sosial kita, maka suatu saat anak kita, adik kita, kakak kita, saudara kita bisa menjadi korban predator kekerasan seksual. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam Bongkar.